Masih ingat, Tuhan Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dan puncaknya, Tuhan Allah menciptakan manusia. Manusia itu kayak siapa? Kayak papa, kayak mama, kayak Cece, kayak Cincin, kayak Cece Grace, kayak siapa lagi? Kayak emak, kayak engkong, itu namanya manusia. Tuhan Allah menciptakan manusia, dan Tuhan Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, supaya seluruh alam semesta bisa melihat Tuhan Allah yang berkuasa melalui manusia. Terus Tuhan Allah bilang, tidak baik kalau manusia itu cuma seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya penolong yang sepadan dengan dia. Terus setelah itu Tuhan Allah membawa banyak binatang-binatang kepada manusia. Terus manusia itu disuruh menamai binatang itu. Manusia itu dipanggil Adam. Adam itu artinya manusia. Adam, kamu namai binatang-binatang ini. Lalu ada binatang jin yang badannya besar, telinganya lebar, hidungnya panjang. Adam lihat gajah. Setelah itu namanya dia jadi gajah. Terus ada yang kakinya 4, nggak punya tangan, ada ekornya. Dia lihat, ada rambutnya panjang nggak? Enggak ada rambutnya, badannya loreng. Apa itu? Harimau, namanya harimau. Terus ada yang mirip, kakinya 4, bunyinya juga sama. Giginya tajam, tapi rambutnya panjang. Kasih nama apa? Singa. Terus satu-satu dikasih nama sama Adam. Kalau sudah kasih nama, itu berarti dia yang berkuasa. Karena manusia diciptakan untuk berkuasa. Kasih nama. Terus dia lihat, kok nggak ada yang kayak saya ya? Itu ada singa, itu ada macan, burung, ada gajah, ada badak, ada kudanil, ada semut. Tapi nggak ada yang kayak aku. Aku kok sendirian gini, nggak punya teman. Terus Tuhan Allah bikin Adam tidur. Pada waktu Adam tidur, ada tulang di sini, namanya tulang rusuk, diambil. Setelah itu dijadikan manusia. Maka manusia perempuan dijadikan dari manusia laki-laki yang namanya adalah Adam. Tuhan Allah menaruh manusia, Adam dan Hawa itu di dalam taman namanya Eden. Terus Tuhan Allah bilang, kamu boleh makan semua buah dari pohon-pohon yang ada di dalam taman ini. Tapi ada satu yang nggak boleh. Yang nggak boleh namanya adalah buah pohon pengetahuan apa dengan baik dan jahat. Buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat nggak boleh dimakan. Kenapa? Karena baik dan jahat Tuhan yang tentukan. Benar, salah, Tuhan yang tentukan. Bukan manusia tentukan sendiri. Nggak boleh manusia makan, terus setelah itu tentukan sendiri. Aku tahu. Tuhan Allah bilang, Adam, ini baik, ini jahat. Nggak mau. Aku mau yang baik, yang jahat, aku tentukan sendiri. Nggak boleh. Karena itu nggak boleh makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Karena pengetahuan baik dan jahatnya kita hanya dari Tuhan. Nggak boleh tentukan sendiri. Jadi kalau jin misalkan lagi waktunya main-main, sekarang waktunya berdoa. Enggak, aku mau main-main lagi. Jin, itu enggak baik. Enggak, ini baik. Enggak boleh. Baik sama buruk cuman dikasih tahu dari Allah, bukan dari kita. Terus ketika suatu kali Hawa yang perempuan lagi jalan-jalan, dia lihat ada binatang. Nama binatangnya kayak sionya Cece. Binatang apa itu? Ular. Shh. Terus ular bilang sama Hawa, hei, Tuhan Allah bilang begini kan, kamu gak boleh makan buah apa-apa, gak boleh makan. Tuhan Allah gak sayang sama kamu, kamu gak boleh makan semua buah kan? Gak boleh kan, kamu gak boleh makan buah kan? Terus Hawanya jadi berasa, masa Tuhan gak sayang sama saya? Masa Tuhan gak sayang? Enggak kok, boleh, kami boleh makan. Cuman
pada waktu kami makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat ini yang nggak boleh. Nggak boleh dimakan, nggak boleh diraba. Padahal Tuhan nggak bilang nggak boleh diraba loh. Tapi karena dia mulai pikir-pikir, Tuhan kayaknya nggak sayang sama saya. Buah itu kayaknya kok baik ya. Padahal kalau buah itu tak makan, katanya ular itu, kalau kamu makan buah itu, matamu akan terbuka, bersinar dengan cerah, jadi seperti Allah. Kayaknya bagus juga ya. Nggak makan ya? Boleh nggak makan? Tadi katanya Tuhan Allah boleh nggak? Nggak boleh. Tapi kayaknya enak, kepingin sekali. Baik buruk saya mau sendiri. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Boleh nggak? Nggak boleh. Oh, nggak boleh coba. Nggak boleh. Tapi mau. Akhirnya sama dia diambil. Dimakan. Terus dikasih ke Adam. Makan ini. Oke, makan. Setelah dia makan, manusia ini mulai tentukan sendiri mana baik, mana jahat, mana baik, mana buruk, mana malu, malah hormat. Setelah itu dia mulai berasa Tuhan Allah nggak baik. Saya nggak puas sama Tuhan Allah. Lihat ini, telanjang, nggak pakai baju, malu kita, malu, takut kita. Lalu mereka mulai sembunyi, masuk ke dalam semak-semak, ambil itu tumbuh-tumbuhan buat tutup badan, malu, telanjang. Terus suatu kali Tuhan Allah bilang, "Hei Adam, ada di mana kamu?" Dicari kok nggak ada. "Adam, di mana kamu?" Adam ini kan ciptaan Tuhan, harusnya senang dengan keberadaan Tuhan, tapi malah lari, malah sembunyi. Terus setelah itu Adam bilang begini, "Oh, aku takut dengar suaranya Tuhan, takut." "Kenapa takut?" "Karena sekarang aku telanjang." "Siapa yang bilang kamu telanjang?" "Oh, perempuan ini, gara-gara perempuan ini aku jadi makan buah ini." Terus perempuan itu takut. Dia bilang, "Oh, gara-gara ular ini, ular ini yang suruh aku makan." Terus Tuhan Allah bilang, "Ular, karena kamu sudah melakukan itu, maka kamu akan dihukum oleh Tuhan. Kamu akan jalan dengan perut." Ular itu jalannya pakai perut. "Kamu akan jalan dengan perutmu, dan kamu akan makan debu tanah." Ular kalau jalan di bawah, lidahnya keluar-keluar, itu kayak kena juga tanah-tanah. Makan debu tanah itu artinya sama dengan kalah. Manusia itu aneh. Tadi dikatakan, diciptakan untuk menguasai. Manusia yang memberi nama semua binatang-binatang yang berkuasa untuk di atas semua manusia. Tapi malah dia kok tunduk sama ular, malah berani sama Tuhan, nggak berani sama ular. Aduh, kebalik. Harusnya sama semua binatang tunduk, tapi manusia tunduk sama Tuhan. Tapi kebalik, sekarang berani sama Tuhan, tunduk sama ular. Kacau. Terus Tuhan Allah bilang, "Perempuan, karena kamu sudah makan dari buah itu, Tuhan Allah akan menghukum kamu." Tapi Tuhan ngomong sama perempuan ini, "Aku akan mengadakan permusuhan terus-menerus antara ular sama perempuan ini. Keturunanmu, keturunan ular dengan keturunan perempuan. Keturunan perempuan itu akan meremukkan kepalamu. Kamu akan kalah, tapi keturunanmu akan meremukkan keturunannya." Jadi kita melihat pada waktu itu Tuhan Allah berjanji, ular itu lambangnya iblis, lambangnya setan. Nanti setan itu akan melawan keturunan perempuan, yaitu Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus akan meremukkan kepalanya ular. Terus Tuhan Allah bilang, "Karena perempuan sudah berdosa, kamu sudah dihukum. Pada waktu kamu mau melahirkan, sakitnya banyak sekali." Mama pada waktu mau melahirkan Jin, sakitnya banyak sekali. Aduh, sakit perut sampai lama sekali. Perutnya sakit. Dijaga sama papa, dijaga sama Kak Yun, dijaga, didoakan sama banyak orang. Mama perutnya sakit. Karena apa? Karena manusia sudah berdosa. Terus Tuhan Allah bilang sama manusia, "Manusia yang sudah berdosa dihukum. Kamu akan kerja berat. Kamu akan keluar keringat kerja berat. Dan tanah itu akan mulai menumbuhkan duri-duri. Jadi nggak subur seperti dulu. Dan kamu diusir keluar dari Taman Eden. Taman Eden nanti akan dijaga sama malaikat namanya Kerub. Kerub itu bawa pedang,
Jadi manusia tidak bisa lagi masuk ke dalam Taman Eden, jauh dari hadapan Tuhan, karena berdosa. Sudah diberkati sama Tuhan Allah, ditaruh dalam taman dengan buah yang sangat banyak, harusnya bersyukur sama Tuhan, tapi ternyata manusia melawan. Karena melawan, dihukum sama Tuhan, diusir dari Taman Eden, supaya manusia itu mengalami penghukuman Tuhan dan bertobat. Tuhan Allah sudah berjanji, nanti keturunan perempuan akan meremukkan kepalanya ular. Nanti kalau manusia itu bertobat karena anugerah Tuhan, di dalam Tuhan Yesus, manusia bisa kembali lagi kepada Tuhan. Jadi percaya nggak sama Tuhan? Percaya sama Tuhan. Dan percaya sama Tuhan? Percaya sama Tuhan. Tuhan nanti mengirim anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, dari keturunan perempuan, mati di atas kayu salib, meremukkan kepala setan. Jadi kita bisa kembali kepada Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami boleh memiliki janji di dalam Tuhan Yesus. Kami orang berdosa, ampuni kami Tuhan. Pimpinlah kami untuk kami boleh hidup di dalam pemeliharaan Tuhan, hidup bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kembalikanlah kami menjadi milik kepunyaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.